Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Wardani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Fusi Sel, Bioproses, dan Hibridisasi pada mata kuliah Bioteknologi yang diampu oleh Ibu Nida Humaida, SSI, MSI. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu fusi sel. Jadi, fusi sel adalah proses peleburan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama atau berbeda sehingga dihasilkan sel tunggal yang memiliki gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut. Nah, kedua sel ini disebut dengan sel Bastar atau hibridoma. Pada proses fusi sel, sel B atau sel T dijadikan sebagai sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan. Sel B yaitu sel limfosit B, yaitu mampu memproduksi antibodi, sedangkan sel wadah atau sel target digunakan sel mieloma atau yang disebut dengan sel kanker yang mampu membelah diri dengan cepat dan tidak membahayakan manusia. Kemudian sel B atau sel T difusikan dengan sel mieloma atau yang disebut sel kanker tadi. Untuk mempercepat fusi sel digunakan fusi gen atau zat yang mempercepat terjadinya fusi. Nah, di sini ada contoh fusi gen yaitu CsCl2 positif atau ion cesium klorida, polietilenglikol atau PIG, virus dan NaNO3 atau natrium nitrat. Jadi, hasil fusi antara sel limfosit B dengan sel mieloma menghasilkan hibridoma yang memiliki gen penghasil antibodi seperti induknya tadi dan dapat membelah dengan cepat seperti sel mieloma atau sel kanker. Di sini ada teknik fusi seperti gambar yang telah disediakan. Di sana ada plasmid, yaitu lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri di luar kromosomnya. Di sana juga ada E. cori, yaitu enzim endonuklease retriksi yang diisolasi dari spesies E. coli. Sangat jelas terlihat pada gambar tersebut bahwa ada beberapa enzim endonuklease tadi. Kemudian juga ada enzim pemotong, fungsinya yaitu untuk memotong benang DNA yang panjang menjadi pendek agar dapat disambung kembali. Nah, enzim penyambung ini nama lain dari enzim penyambung adalah enzim ligase. Nah, di sana terlihat enzim ligase fungsinya untuk menyambung untaian-untaian nukleotida. Jadi sifat enzim ligase ini tidak dapat menyambungkan DNA untai tunggal. Jadi hanya bisa digunakan pada DNA rangkap karena mengkatalisis ikatan fosfodiester antara dua rantai DNA. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat fusi sel itu sendiri. Yang pertama itu untuk pemetaan kromosom atau pemetaan genom manusia. Yang kedua, membuat antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini yang pertama yaitu murin, yang kedua simerik, yang ketiga humanized, yang keempat atau yang terakhir yaitu fully human. Yang ketiga, manfaatnya untuk membentuk spesies baru dengan cara menghilangkan spesies secara genetik dalam sel eukariotik. Selanjutnya, ada pun contoh penggunaan teknologi hibridoma ini. Yang pertama yaitu produksi antibodi dalam skala besar. Nah, antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B atau sel T yang bertugas melawan setiap benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, antibodi tertentu akan melawan antigen tertentu pula. Selanjutnya, di dalam fusi sel diperlukan adanya yang pertama sumber gen atau sumber sifat ideal. Kemudian ada sel wadah, yaitu sel yang mampu membelah cepat. Kemudian ada fusi gen atau zat-zat yang mempercepat fusi sel. Nah, di sini fusi sel juga dapat diperbanyak dengan polietilenglikol atau PEG, yaitu senyawa kimia yang berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi sel. Kemudian juga dapat diperbanyak dengan sel hibridoma ditanam pada medium selektif sehingga berkembang biak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bioproses.
Bioproses yaitu proses untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa genetika atau rekayasa proses. Di sini juga terdapat pada gambar misalnya membuat bahan bakar baru, membuat bir, kemudian membuat roti, pengolahan limbah, membuat antibiotika, kemudian juga membuat makanan hewan. Nah, ilmu dalam bioproses memegang peran penting mulai dari skala laboratorium hingga skala pabrikan, kemudian mulai dari rekayasa genetika sel mikroorganismenya hingga rekayasa proses produksinya. Selanjutnya kita memasuki skema bioproses secara umum. Nah, di sini ada yang pertama itu stok kulturnya, kemudian shaking kultur, ada perbanyakan sel. Kemudian kita juga perlu persiapan bahan baku, kemudian medianya diformulasi dan disterilisasi, lalu terbentuklah fermentor. Nah, udara masuk ke fermentor, kemudian direcovery, lalu dipurifikasi dan treatment effluent. Nah, aplikasi industri bioproses umumnya menggunakan sel hidup untuk menghasilkan perubahan kimia atau fisik agar sesuai keinginan. Berikut ada kelebihan bioproses. Yang pertama yaitu kondisi operasi yang standar. Nah, kondisi ini secara umum hanya diperlukan suhu kamar, tekanan atmosfer, dan pH netral. Jadi sebagai hasilnya didapat fasilitas pabrik yang lebih sederhana dan kecelakaan kerja yang minim dibanding pabrik kimia. Yang kedua yaitu spesifik. Nah, katalis enzim umumnya memiliki spesifikasi yang tinggi dan bereaksi dengan satu reaksi kimia. Jadi banyaknya varietas enzim memungkinkan produk yang dihasilkan semakin banyak dan seragam. Yang ketiga yaitu efektivitas. Nah, efektivitas ini, kecepatan katalis enzim biasanya lebih cepat daripada katalis non-biologis. Jadi sehingga membutuhkan konsentrasi enzim lebih kecil dan sumbernya pun terbarukan. Kemudian juga material baru untuk bioproses adalah biomasa yang keberadaannya sangat luas. Yang keempat yaitu rekombinan teknologi DNA. Nah, perkembangan rekombinan DNA ini memungkinkan proses biologis lebih baik. Selanjutnya, ada pun beberapa kekurangan bioproses. Jadi bioproses itu tidak selalu berhasil, tetapi juga ada kegagalannya. Namun di sini ada beberapa kekurangannya yang kita perlu sebutkan. Yang pertama yaitu hasil produksinya kompleks. Nah, terkadang produk memiliki kontaminan seperti sel lain banyak, terjadi metabolisme hasil samping, dan terkadang terjadi reaksi enzimatis yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan yang encer. Nah, komponen dari produk komersial biasanya diproduksi dalam jumlah terbatas dalam medium cair. Jadi oleh karena itu separasinya menjadi mahal. Dan umumnya produk bioproses ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap panas. Jadi separasi tradisional itu tidak bisa diterapkan. Hanya diperlukan metode separasi yang lebih baik dan lebih modern. Yang ketiga yaitu kontaminasi. Nah, sistem fermentor dapat terkontaminasi dengan mudah karena banyak bakteri dan jamur yang tumbuh di lingkungan sekitar. Sel lebih cenderung bermutasi karena perubahan lingkungan dan terjadi perubahan karakteristik sel. Jadi selain itu, reaksi enzimatis lebih sensitif dan tidak stabil, serta terkadang membutuhkan penanganan khusus. Nah, di sini ada tabel produk bioproses. Ada produk bioprosesnya yaitu etanol dari organisme Saccharomyces cerevisiae, ada butanol dari Clostridium acetobutylicum, kemudian ada single cell protein dari bakteri Pseudomonas methylotropus, kemudian ada asam sitrat dari Aspergillus niger, ada asam laktat dari bakteri Lactobacillus delbrueckii, ada desorbitol dari Acetobacter suboxidan, kemudian yang terakhir ada vitamin B12 dari bakteri Pseudomonas denitrificans. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah
Hibridisasi. Nah, hibridisasi ini adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Jadi, hasil dari hibridisasi ini disebut dengan hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Nah, teknik ini juga dapat dilakukan pada tumbuhan dan hewan. Di sini ada contoh dari hibrid tumbuhan yang telah dibudidayakan, yaitu ada jagung, ada kelapa seperti di gambar, ada anggrek, tebu, dan padi. Di sini juga ada contoh hibrid buah yang telah dibudidayakan, yaitu ada lemon dengan tomat, maka hasil persilangannya yaitu lemato. Nah, kulit luarnya itu seperti lemon, kemudian isinya seperti tomat, jadi perpaduan antara keduanya. Kemudian juga ada apel dengan anggur, maka hasilnya menjadi grapple. Selanjutnya yaitu ada kiwi dan berry disilangkan menjadi kiwi berries. Selanjutnya ada mangga dan plum disilangkan menghasilkan plengo. Di sini juga ada contoh hasil hibridisasi pada hewan. Yang pertama yaitu zonkey. Jadi hasil perkawinan antara zebra jantan dengan keledai atau donkey betina. Bisa dilihat pada gambar di situ. Kemudian yang kedua ada bison Amerika atau buffalo. Jadi bison ini adalah hasil perkawinan antara bison Amerika dengan sapi atau lembu, yaitu domestic cattle. Dihasilkan seperti hewan pada gambar. Kemudian, adapun keuntungan dari pengembangbiakan tanaman dan hewan dengan memperhatikan sifat unggul pada hibridisasi ini, yang pertama yaitu dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Misalnya, yang pertama yaitu menghasilkan produk yang bermutu tinggi dari sapi yang merupakan bibit unggul dari hasil persilangan. Kemudian dagingnya yang berkualitas tinggi dari sapi Brahma dan ayam pedaging broiler. Yang kedua, yaitu menghasilkan beras yang bermutu tinggi dari padi unggul, misalnya padi C, padi gading, padi sentani, padi remaja, dan padi unggul dari Filipina seperti PB5, PB8, dan PB36. Yang ketiga, yaitu menghasilkan rambutan yang berbuah manis dan besar, serta pohon yang rendah didapat dari hasil persilangan. Kemudian, keuntungannya juga bisa menghemat biaya dan tenaga kerja. Misalnya, teknologi tanam benih langsung yang disebut TOT tabela dengan menggunakan jenis padi Mamberomo dan Cibobas. Yang ketiga, itu dapat mempercepat produksi. Misalnya, panennya langsung 2 minggu lebih cepat. Selanjutnya juga ada tanaman dan hewan akan berumur panjang. Nah, karena sifat unggulnya yang tahan terhadap penyakit dan iklim, misalnya padi VUTW atau varietas unggul tahan lereng dan padi IR64. Sebenarnya dengan persilangan ini juga dapat membuat produk-produk yang asli akan semakin berkurang dan hampir punah. Karena dengan adanya persilangan, maka diciptakannya varietas-varietas baru yang lebih unggul dan yang pasti adalah bibit pertama atau spesies pertama itu akan mulai hilang. Jadi sebenarnya proses persilangan ini memudahkan manusia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, tetapi harus mempertimbangkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan utama melakukan persilangan. Nah, di sini yaitu yang pertama, menggabungkan semua sifat baik ke dalam satu genotip baru. Yang kedua, memperluas keragaman genetik. Yang ketiga, memanfaatkan vigor hibrida. Dan yang keempat, yaitu menguji potensi tetua atau uji turunan. Berkaitan dengan nomor 2 tadi, yaitu memperluas keragaman genetik. Nah, semakin banyak keragaman genetik yang ada di muka bumi ini, maka semakin banyak spesiesnya, semakin banyak pula perkembangannya. Tetapi yang paling utama adalah spesies yang asli akan terkesampingkan dengan adanya bioteknologi yang tidak menggunakan kode etik bioteknologi itu sendiri.
Kemudian di sini saya melampirkan satu penemuan dari hibridisasi ini, yaitu dalam sebuah jurnal oleh Widya Semara, Kusmiati, dan Karno yang berjudul yaitu Epexenia dan Metaxenia pada persilangan tomat ranti dan tomat cherry. Nah, hasilnya menerangkan bahwa persilangan tomat ranti dengan tomat cherry varietas grape, red pear, dan indigo rose memiliki tingkat kompabilitas persilangan yang tinggi. Jadi tidak semua kombinasi persilangan mampu membentuk buah. Kombinasi persilangan mampu menciptakan keragaman pada parameter umur panen, jumlah biji, dan bentuk buah. Jadi Epexenia maupun Metaxenia ini muncul pada karakter umur panen, jumlah biji, dan bentuk buah. Genotipnya pada persilangan red pear dan indigo rose merupakan kandidat genotip unggul pada karakter umur panen, jumlah biji, dan memiliki persentase perubahan bentuk buah memujur yang tinggi. Oke, sampai di sini presentasi hasil paper saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.